Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Armadianda akan menjelaskan warisan dalam wacana awal. Sebagai agama yang sempurna, Islam mengatur segala isi kehidupan manusia, bahkan dalam hal yang berkaitan dengan peralihan harta waris. Hukum kewarisan atau yang dikenal juga dengan hukum faraid merupakan hukum yang membahas tentang peralihan harta yang ditinggalkan manusia setelah manusia tersebut meninggal dunia. Menurut para ahli hukum Islam, warisan ialah semua harta benda yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia, baik berupa benda bergerak maupun benda mati, termasuk barang atau uang pinjaman dan juga barang yang ada sangkut pautnya dengan hak orang lain. Misalnya, barang yang digadaikan sebagai jaminan atas utangnya karena pewaris masih hidup. Hukum kewarisan baru bisa terjadi apabila memenuhi beberapa unsur yang harus dipenuhi. Yang pertama, pewaris, yaitu orang yang pada saat meninggalnya harus dalam keadaan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Yang kedua, ahli waris, yaitu orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah, hubungan perkawinan dengan pewaris. Juga harus beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Yang ketiga, harta peninggalan, yaitu harta yang ditinggalkan oleh pewaris, baik harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar setiap orang yang beriman mengikuti ketentuan-ketentuan Allah yang menyangkut hukum kewarisan, sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quran yang menjanjikan siksa neraka bagi orang yang melanggarnya. Allah telah menjelaskan masing-masing bagian ahli waris yang 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, dan 1/6. Allah menjamin surga bagi kaum muslimin yang melaksanakan hukum waris. Hal ini tertera dalam Quran surah An-Nisa ayat 13, yang artinya hukum-hukum tersebut adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itu kemenangan yang besar. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, serta melanggar ketentuan hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam api neraka, sedangkan api neraka akan kekal di dalamnya, dan bagi siksa yang amat menghinakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya menegaskan bahwa siapa yang tidak menerapkan hukum waris yang telah diatur Allah, maka ia tidak akan mendapatkan warisan surga. Dalam tradisi Arab, sebelum lahirnya Islam, hukum yang diberlakukan menyangkut ahli waris, mereka menetapkan bahwa wanita dan anak-anak tidak memperoleh bagian warisan, dengan alasan mereka tidak berperang guna mempertahankan diri, suku, atau kelompoknya. Oleh karena itu, yang berhak mewarisi adalah laki-laki dewasa yang dapat membawa senjata untuk mengalahkan musuh dalam setiap peperangan. Konsekuensinya, perempuan, anak-anak, dan orang tua renta tidak berhak mewarisi harta peninggalan kerabatnya. Lalu, Islam datang membawa panji keadilan persamaan antara kedudukan laki-laki dan perempuan, anak-anak, orang dewasa, dan orang tua renta sesuai dengan tingkatan masing-masing. Dasar-dasar hukum waris dalam Al-Quran. Hukum Islam telah menerangkan dan mengatur hal-hal ketentuan yang berkaitan dengan pembagian harta warisan dengan aturan yang sangat adil sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam hukum waris ini telah ditetapkan dengan rinci bagian masing-masing ahli waris, baik laki-laki ataupun perempuan, mulai dari bapak, ibu, kakek, nenek, suami, istri, anak, saudara, dan seterusnya. Adapun ketetapan mewaris dijelaskan pula dalam hadis. Hanya hukum warislah yang dijelaskan secara terperinci dalam Al-Quran, sebab waris merupakan salah satu bentuk kepemilikan yang legal dalam Islam ataupun dalam negara, serta dibenarkan adanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun sumber hukum ilmu waris adalah Al-Quran dan hadis atau sunnah Rasul, kemudian ijtihad para ulama, bukan bersumber kepada pendapat seseorang yang terlepas dari jiwa Al-Quran maupun sunnah Rasul. Adapun sumber-sumber hukum Islam yang berhubungan dengan masalah mewaris, antara lain: yang pertama, sumber hukum waris Islam yang berasal dari Al-Quran. Di antaranya yaitu yang pertama,
Al-Quran Surat An-Nisa ayat 7, yang artinya, bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. Yang kedua, Al-Quran Surat An-Nisa ayat 11-12, yang artinya, Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan, lebih dari 2, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk 2 orang ibu bapak, bagi masing-masingnya 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak, ia diwarisi oleh ibu bapaknya, maka ibunya mendapat 1/3. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian-pembagian tersebut di atas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat, atau dan sesudah dibayar hutangnya. Orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat atau banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dan bagimu suami-suami 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu. Jika mereka tidak mempunyai anak, jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat 1/4 dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat, atau dan sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh 1/4 harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu punya anak, maka para istri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat, atau dan sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan, yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tapi mempunyai seorang saudara laki-laki si ibu saja, atau seorang saudara perempuan si ibu saja, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6 harta. Tapi jika saudara-saudara si ibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang 1/3 itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya, atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudarat kepada ahli waris. Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha penyantun. Yang ketiga, ayat Al-Quran Surat An-Nisa ayat 176, yang artinya, mereka meminta fatwa kepadamu, katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, yaitu jika seorang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu 1/2 dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai seluruh harta saudara perempuan jika ia tidak mempunyai anak. Tapi jika saudara perempuan itu 2 orang, maka bagi keduanya dan 2/3 dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka ahli waris itu terdiri dari saudara-saudara laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyaknya bagian 2 orang saudara perempuan. Allah menerangkan hukum ini kepadamu supaya kamu tidak sesat, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Yang kedua, sumber hukum waris yang berasal dari Al-Hadis. Yang pertama, hadis yang artinya, Allah telah menurunkan hukum waris bagi saudara-saudaramu yang perempuan itu, dan Allah telah menerangkan bahwa mereka mendapat bagian 2/3 dari hartamu. Yang kedua, hadis yang artinya, bagi yang membunuh tidak mendapatkan hak waris atau bagian harta warisan. Hadis riwayat An-Nasai. Selanjutnya, hadis yang artinya, seorang muslim tidak berhak mendapat bagian harta warisan dari seorang kafir, dan sebaliknya, seorang kafir tidak berhak mendapat bagian harta warisan dari seorang muslim. Hadis riwayat Jam'ah Ahlu Hadis. Ini saya akan menjelaskan mengenai pemaknaan teks bias gender.
Banyak terjadi bias gender dalam pemaknaan terhadap teks-teks suci keagamaan, baik teks Al-Quran maupun hadis. Misalnya, pemaknaan yang berujung menempatkan perempuan sebagai subordinasi laki-laki. Semua itu terjadi dalam konteks pemaknaan. Padahal, jika dilihat dari prinsip kesetaraan dan keadilan gender, Islam telah jelas membebaskan manusia dari segala bentuk penindasan dan perbudakan terhadap sesama manusia. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang diartikan, "Hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Ayat ini secara jelas berbicara tentang penghambaan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengakui penghambaan hanya kepadanya. Maka semua manusia, baik laki-laki maupun perempuan, setara atau disebut egaliter di hadapannya. Yang membedakan mereka hanyalah tingkat ketakwaannya. Contoh hak-hak bagi perempuan yang banyak dijelaskan oleh ayat-ayat Al-Quran seperti hak kesamaan derajat dengan laki-laki. Pada masa turunnya Al-Quran, kehadiran anak perempuan dapat mengancam kehormatan sebuah keluarga Arab, sehingga penguburan bayi perempuan hidup-hidup juga ditempuh untuk menutupi malu. Penguburan ini ditempuh karena masyarakat belum mengenal aborsi. Nilai perempuan tak lebih dari barang yang dapat dijual dan diwariskan. Di samping itu, laki-laki dapat mengawini perempuan dalam jumlah tak terbatas pada saat yang sama. Menceraikan mereka merujuk lagi kapan saja dan beberapa kali pun laki-laki menghendaki. Tak jarang perempuan dipandang sebagai setan yang harusnya dijauhi. Meskipun kebenaran dan kebaikan yang disampaikan oleh Al-Quran bersifat universal dan abadi, akan tetapi proses verbalisasinya berkaitan erat dengan kondisi masyarakat Arab pada masa turunnya. Dalam nada yang lebih berani, Ibnu Khaldun mengatakan bahwa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab dan disesuaikan dengan gaya retorika mereka agar dapat dipahami. Rekaman dialog antara ayat-ayat Al-Quran dengan masyarakat Arab tentunya berkaitan erat dengan persoalan mereka, adalah indikasi kuat bagi adanya relevansi proses pembahasan kebenaran mutlak Al-Quran dengan kondisi lokal bangsa Arab pada masa turunnya. Selain itu, laki-laki dan perempuan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan emban tugas yang sama, yaitu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai firman-Nya dalam Quran surat Al-Zariyat ayat 56 yang artinya, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku." Laki-laki dan perempuan memiliki potensi dan peluang yang sama untuk menjadi hamba yang terbaik. Dan dalam kapasitas sebagai hambanya, laki-laki dan perempuan akan mendapat penghargaan sesuai kadar pengabdiannya. Itu sesuai firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nahl ayat 97 yang diartikan sebagai berikut. Barang siapa mengerjakan amal saleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Konstruksi laki-laki itu lantas memengaruhi produk-produk pemikiran keagamaan, baik tafsir maupun fikih. Karenanya, teks yang terkesan bias gender itu harus dimaknai sesuai dengan konteks zamannya. Al-Quran itu sendiri dari teks universal atau kulliyat dan teks partikular atau juz'iyat yang membutuhkan penjelasan kontekstual. Untuk tujuan inilah kita mencoba mereinterpretasi teks-teks itu tanpa mengurangi substansinya. Teks yang bias gender kita bawa pada nilai substantif dan universal. Ini bisa menjadi justifikasi bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menghendaki pembedaan terhadap perempuan dalam hal apapun.
Pendekatan tekstual terhadap ayat-ayat Al-Quran mesti diwaspadai karena mempunyai kecenderungan mengabaikan spirit pemberdayaan pada seluruh ayat-ayat yang berkaitan dengan gender. Muhammad Abduh mensinyalir sebagian besar kata-kata Al-Quran telah berubah kandungan maknanya, bahkan pada masa dekat dengan turunannya. Perubahan makna ini terjadi dalam bentuk pemahaman terhadap Al-Quran yang bertentangan dengan spirit awalnya bahasa Arab dan disesuaikan dengan gaya retorika mereka agar dapat dipahami. Rekaman dialog antara ayat-ayat Al-Quran dengan masyarakat Arab tentunya berkaitan erat dengan persoalan mereka, adalah indikasi kuat bagi adanya relevansi proses pembahasan kebenaran mutlak Al-Quran dengan kondisi lokal bangsa Arab pada masa turunnya. Selain itu, laki-laki dan perempuan diciptakan oleh Allah SWT dengan emban tugas yang sama, yaitu mengabdi kepada Allah SWT sebagai firman-Nya dalam Quran Surat Al-Zariyat ayat 56, yang artinya, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku." Laki-laki dan perempuan memiliki potensi dan peluang yang sama untuk menjadi hamba yang terbaik. Dan dalam kapasitas sebagai hambanya, laki-laki dan perempuan akan mendapat penghargaan sesuai kadar pengabdiannya. Itu sesuai firman Allah SWT dalam Quran Surat An-Nahl ayat 97 yang diartikan sebagai berikut. Barang siapa mengerjakan amal saleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Konstruksi laki-laki itu lantas memengaruhi produk-produk pemikiran keagamaan, baik tafsir maupun fikih. Karenanya, teks yang terkesan bias gender itu harus dimaknai sesuai dengan konteks zamannya. Al-Quran itu sendiri dari teks universal atau kulliyat dan teks partikular atau juz'iyat yang membutuhkan penjelasan kontekstual. Untuk tujuan inilah kita mencoba mereinterpretasi teks-teks itu tanpa mengurangi substansinya. Teks yang bias gender kita bawa pada nilai substantif dan universal. Ini bisa menjadi justifikasi bahwa Allah SWT tidak mungkin menghendaki pembedaan terhadap perempuan dalam hal apapun. Pendekatan tekstual terhadap ayat-ayat Al-Quran mesti diwaspadai karena mempunyai kecenderungan mengabaikan spirit pemberdayaan pada seluruh ayat-ayat yang berkaitan dengan gender. Muhammad Abduh mensinyalir sebagian besar kata-kata Al-Quran telah berubah kandungan maknanya, bahkan pada masa dekat dengan turunannya. Perubahan makna ini terjadi dalam bentuk pemahaman terhadap Al-Quran yang bertentangan dengan spirit awalnya. Saya akan menjelaskan materi tentang urgensi hukum waris dalam Islam. Ilmu faraid atau fikih mawaris merupakan ilmu yang sangat penting. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin surga bagi kaum muslimin yang menjalankan atau melaksanakan hukum Islam ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasulahu yudakilhu jannatin min tajri tahtihal anhuru khalidina fiha wa zalikal fawzul azim, yang artinya hukum-hukum tersebut adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang besar. Quran Surat An-Nisa ayat 13. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi yang pertama tentang melanggar hukum warisan diancam masuk neraka dan kekal di dalamnya. Yang kedua, perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara khusus untuk mempelajarinya. Yang pertama, melanggar hukum warisan diancam masuk neraka dan kekal di dalamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam dengan neraka dan azab yang pedih bagi orang-orang yang menyelisihi batasan-batasan
faraid Islam tersebut. Sebagaimana firman-Nya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yassillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naron khalidan fiha wa lahu azabum muhin. Yang artinya, dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuannya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, dan ia sedang kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan. Quran Surat An-Nisa ayat 14. Lalu yang kedua, perintah Rasulullah SAW secara khusus untuk mempelajarinya. Rasulullah SAW memerintahkan agar umat Islam mempelajari ilmu faraid dan mengajarkannya. Rasulullah SAW bersabda, pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah, karena dia setengah dari ilmu dan dilupakan orang, dan dia adalah yang pertama kali akan dicabut dari umatku. Dikutip dari hadis riwayat Ibnu Majah, Ad-Daruqutni, dan Al-Hakim. Selanjutnya, hukum waris antara upaya mewujudkan keadilan atau bias gender. Yang pertama, hukum waris menuju keadilan. Keadilan merupakan salah satu asas doktrin dalam hukum waris Islam. Dalam Islam, terdapat istilah yang bertujuan untuk menegakkan perdamaian di muka bumi dengan mengatur masyarakat dan memberi keadilan kepada semua orang. Asas keadilan dalam hukum kewarisan Islam menjelaskan bahwa harus ada keseimbangan antara hak yang diperoleh dan harta warisan dengan kewajiban atau beban kehidupan yang harus ditanggungnya atau ditunaikannya di antara para ahli waris. Definisi keadilan menurut Amir Syarifuddin adalah suatu keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Rasio perbandingan 2:1 tidak hanya berlaku antara anak laki-laki dan perempuan, namun juga berlaku antara suami istri, bapak ibu, serta antara saudara laki-laki dan perempuan. Laki-laki menjadi penanggung jawab nafkah keluarga. Syariat Islam tidak mewajibkan perempuan untuk menafkahkan keluarganya. Hukum tentang laki-laki sebagai penanggung jawab terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 Ayat 1 yang berbunyi, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Serta terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 233. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Artinya, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Di Indonesia, perbandingan 2:1 bukan ketentuan yang pasti dan tetap, sehingga dapat dikompromikan. Menurut Zainuddin Sardar, ada dua unsur. Unsur yang pertama adalah unsur normatif, sifatnya abadi dan universal, berlaku di semua tempat dan waktu, serta tidak berubah dan tidak dapat diubah. Yang kedua, unsur hudud, bersifat elastis, yang berarti dapat berubah berdasarkan perubahan waktu, tempat, dan keadaan. Namun, menurut ahli hukum yang menyusun pasal 176 KHI, ayat yang menyampaikan tentang perbandingan 2:1 itu bersifat sharih atau tafsil dan qoti. Dalam hukum waris Islam, ada bagian di mana ibu dan bapak dapat mewarisi warisan yang seimbang. Namun, dengan catatan masih memperhatikan keadilan atas dasar hak dan kewajiban. Setelah hukum waris menuju keadilan, selanjutnya hukum waris bias isu gender. Respons terhadap masyarakat modern, yaitu masyarakat modern dengan paham sekulerisme, liberalisme, dan pluralisme menganggap bahwa syariat Islam yang purba secara jelas sangat menyalahi prinsip dasar universal seperti persamaan, persaudaraan, keadilan, dan gagasan dasar dalam pembentukan masyarakat modern.
Lalu, mereka menyatakan bahwa hukum waris Islam dan perkawinan sangat diskriminatif, bertentangan dengan prinsip kesetaraan gender dan keadilan sosial. Karena mereka menganggap syariat Islam itu bias maskulin sentris. Mereka mengusulkan bahwa perbandingan 2:1 harus ditafsir ulang. Bahkan dekonstruksi menjadi syariat dengan nilai-nilai universal dan terbebas dari mutan lokal Arabisme. Saya akan menjelaskan fikih waris, analisis hukum waris 2:1. Pada analisis hukum waris 2:1 di sini adalah bahwa wanita dalam Islam tidak selamanya mewarisi setengah dari laki-laki. Yang dimaksud dengan bagian seorang laki-laki sama dengan 2 orang perempuan itu dikhususkan pada kondisi anak-anak, bukan pada seluruh ahli waris. Adapun bila ketentuannya dimaksudkan untuk seluruh ahli waris, maka Al-Quran menggunakan kata-kata yang umum, yaitu lafaz an-nasib atau yang artinya bagian. Jadi, masing-masing laki-laki dan perempuan memiliki bagian yang sama. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 11 yang artinya, Allah menciriatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari 2, maka bagi mereka 2/3 dari harta ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk 2 orang ibu bapak, bagi masing-masingnya 1/6 dari harta ditinggalkan. Jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian-pembagian tersebut sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau sesudah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat atau lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui lagi maha bijaksana. Ukuran perbedaan bagian waris tidak ada hubungannya dengan jenis kelamin laki-laki atau perempuan secara mutlak. Tidak seperti yang disangka kebanyakan orang, akan tetapi ukuran perbedaan dibedakan berdasarkan 3 faktor. Yaitu yang pertama, berdasarkan tingkat kekerabatannya. Semakin dekat tingkat kekerabatan atau hubungan nasabnya dengan si mayit, maka semakin tinggi haknya dalam waris. Yang kedua, berdasarkan posisi generasi pewaris dalam mata rantai generasi. Ini adalah hikmah ilahiyah yang sangat tinggi dalam meletakkan dasar waris menurut Islam. Semakin kecil seorang pewaris dari generasi penyongsong kehidupan dan memikul beban-bebannya yang menghadapi tanggung jawab yang terus berkembang, maka bagian warisnya semakin besar. Maka putra si mayit mewarisi lebih banyak dari ayah si mayit, padahal keduanya adalah laki-laki. Putri si mayit mewarisi lebih banyak daripada ibunya, padahal keduanya sama-sama perempuan. Bahkan putri si mayit mewarisi lebih banyak daripada ayah si mayit. Yang ketiga, berdasarkan beban finansial yang dipikulnya sesuai dengan syariat Islam. Apabila tingkat kekerabatannya sama dan posisi generasi pewarisnya sama, seperti posisi si anak, dengan pembeda antara anak laki-laki yang dibebani untuk menafkahi istri, keluarga, dan anak-anak, dengan anak perempuan yang dijamin nafkahnya dan anak-anaknya oleh suaminya. Maka, pada kondisi seperti ini, bagian laki-laki sama dengan 2 bagian perempuan. Dalam pembagian ini, sama sekali tidak ada unsur diskriminasi terhadap perempuan. Tetapi yang ada justru mengistimewakan perempuan sebagai bentuk kehati-hatian karena lemahnya. Asas keadilan berimbang dalam hukum waris Islam menentukan laki-laki dan perempuan sama-sama berhak tampil sebagai ahli waris dengan porsi yang berbeda. Perbedaan porsi tersebut disebabkan persoalan gender, melainkan atas perbedaan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada laki-laki yang lebih besar dibandingkan dengan dibebankan kepada perempuan dalam konteks masyarakat Islam, sesuai teori standar konvensional yang menyebutkan semakin besar dan berat beban yang dipikul oleh seorang laki-laki, maka semakin besar pula hak yang akan diperolehnya, disebabkan biaya yang harus dikeluarkannya untuk mengemban tanggung jawab dimaksud lebih besar.